Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i war musalin wa ala alihi wassobihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ruli Priyanti Lianing Tiasari SE SPDM selaku pembimbing mata kuliah akuntansi manajemen dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perilaku biaya. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Fida Rotul Farida, NIM 12406193023. Putri Cahyani, NIM 12406193030. Hidayatul Sulastri, NIM 12406193036. Nur Miftahul Jannah, NIM 12406193043. Baiklah, langsung saja pemaparan materi oleh pemateri 1. Saya Nur Miftahul Jannah, NIM 12406193043 sebagai pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar perilaku biaya. Sebelum memproduksi barang dan jasa, manajemen melakukan taksir biaya. Untuk menaksir biaya itu, maka manajemen perlu mengetahui perilaku biaya. Perilaku biaya sendiri dapat diartikan sebagai kecenderungan perubahan biaya sebagai akibat dari perubahan berbagai kegiatan usaha. Biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan aktivitas disebut biaya variabel. Sedangkan biaya yang berubah tidak berupah sampai kisaran tertentu disebut sebagai biaya tetap. Menaksirkan biaya masa yang akan datang bermanfaat atau tujuan membuat perencanaan biaya, pengambilan keputusan, menaksirkan biaya masa depan akan membuat anggaran biaya dengan pendekatan sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B dikali X. Karena masa depan itu ada faktor yang sulit diperkirakan atau penuh ketidakpastian, maka hal itu perlu diperhitungkan dan ketidakpastian itu diberi simbol U. Dengan demikian, anggaran biaya dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan total biaya dianggarkan, A total biaya tetap, B biaya variabel per unit, X volume kegiatan, dan U uncertainty atau ketidakpastian. Dalam perilaku biaya, ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku biaya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 1. Pengaruh manajemen terhadap biaya. 2. Karakteristik biaya dihubungkan dengan keluarannya. 3. Pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari 1. Kebijakan pemerintah, 2. Kondisi perekonomian nasional dan internasional, 3. Keadaan moneter. Sikap manajemen terhadap biaya tergantung dari sikap manajemen itu sendiri. Atas dasar pengaruh manajemen terhadap biaya, maka biaya tersebut digolongkan menjadi dua, yaitu biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Penggolongan ini bermanfaat untuk perencanaan dan pengendalian biaya dalam rangka penilaian kinerja manajemen perusahaan. Sekian penyampaian materi dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Selanjutnya, saya Hidayatul Sulastri, NIM 036, menjelaskan materi yang kedua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar perubahan volume kekuatan tertentu. Biaya tetap persatuan berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan. Biaya tetap atau biaya kapasitas merupakan biaya untuk mempertahankan kemampuan beroperasi perusahaan pada tingkat kapasitas tertentu. Besar biaya tetap dipengaruhi oleh kondisi perusahaan jangka panjang,
teknologi dan metode, serta strategi manajemen. Pada umumnya, jika biaya tetap mempunyai proporsi tinggi bila dibandingkan dengan biaya variabel, kemampuan manajemen dalam menghadapi perubahan-perubahan kondisi ekonomi jangka pendek akan berkurang. Seringkali keengganan manajemen untuk mengeluarkan biaya tetap mencerminkan ketidakberanian manajemen di dalam mengambil risiko, dan hal ini juga menyebabkan perusahaan tidak dapat menikmati laba. Macam-macam biaya tetap, yaitu yang pertama, committed fixed cost. Sebagian besar berupa biaya tetap yang timbul dari pemilikan pabrik, equipment, dan organisasi pokok. Perilaku committed fixed cost ini dapat diketahui dengan jelas dengan mengamati biaya yang tetap dikeluarkan jika seandainya perusahaan tidak melakukan kegiatan sama sekali dan akan kembali ke kegiatan normal, misal selama pemogokan karyawan atau kekurangan bahan yang memaksa perusahaan menutup sama sekali kegiatan pabrik. Yang kedua, discretionary fixed cost merupakan biaya yang timbul dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala atau biasanya bertahunan yang secara langsung mencerminkan kebijakan manajemen puncak mengenai jumlah maksimum biaya yang diizinkan untuk dikeluarkan. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel per unit konstan atau tetap dengan adanya perubahan volume kegiatan. Biaya bahan baku merupakan contoh biaya variabel yang seluruh sebanding dengan perubahan volume produksi. Ada jenis biaya variabel yang perilakunya bertingkat atau step-like behavior yang mempunyai perilaku sebagai step variable cost. Biaya ini naik atau turun tidak pada saat yang sama dengan perubahan volume kegiatan. Setiap perubahan volume kegiatan tidak secara langsung diikuti dengan perubahan biaya. Biaya variabel dibagi menjadi dua, yaitu igneous variable cost. Igneous cost adalah biaya yang memiliki hubungan fisik tertentu dengan ukuran kegiatan tertentu. Hampir semua biaya variabel merupakan igneous cost. Igneous variable cost merupakan biaya yang antara masukan dan keluarannya mempunyai hubungan erat dan nyata. Yang kedua yaitu discretionary variable cost. Terkadang orang menganggap bahwa igneous cost sama dengan biaya variabel. Telah disebutkan bahwa hampir semua biaya variabel merupakan igneous cost, tetapi ada beberapa biaya variabel yang pantas untuk dikelompokkan ke dalam discretionary variable cost. Hal ini disebabkan karena discretionary variable cost tersebut bersifat variabel, berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan karena manajemen memutuskan kebijakan demikian. Dengan kata lain, discretionary variable cost merupakan biaya yang memasukkan dan keluarannya memiliki hubungan erat namun tidak nyata atau bersifat artifisial. Jika keluaran berubah, maka masukan akan berubah sebanding dengan perubahan keluaran tersebut. Namun, masukan berubah, keluaran belum tentu berubah dengan adanya perubahan masukan tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang ketiga. Perkenalkan, saya Putri Cahyani NIM 030 akan menjelaskan tentang metode pemisahan biaya. Apabila sebuah biaya sudah fix terbagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel,
maka keberadaannya sudah jelas terpisah, sehingga mudah untuk dikendalikan dan diamati perilakunya. Tetapi jika biaya tersebut terlebur menjadi satu, yaitu biaya semi-variabel, maka harus dilakukan pemisahan terlebih dahulu. Terdapat 3 metode dalam metode pemisahan biaya. Ada high and low, stutter graph, dan yang terakhir ada least square regression, yang pada ujungnya ketiga metode ini untuk menciptakan persamaan garis. Pertama adalah metode tinggi rendah atau high and low. Metode tinggi rendah diartikan sebagai metode pemisah biaya campuran ke dalam elemen biaya tetap dan variabel dengan berdasarkan analisis selisih biaya aktivitas tertinggi dan terendah. Pada umumnya, perhitungan metode tinggi rendah dapat dilakukan dengan cara memilih jumlah biaya yang paling tinggi dan paling rendah dari data yang telah disediakan, menghitung selisih jumlah aktivitas dan selisih biaya dari 2 titik tertinggi maupun terendah, dan yang terakhir yaitu memasukkan selisih tersebut ke dalam formula untuk menghitung komponen biaya tetap dan biaya variabel. Persamaan untuk penentuan biaya variabel per unit dan biaya tetap adalah sebagai berikut. Biaya variabel per unit dapat dihasilkan dari perubahan biaya yang dibagi dengan perubahan output atau aktivitas. Sedangkan biaya tetap dapat dihasilkan dari biaya total titik tinggi dikurangi dengan biaya variabel per unit yang dikalikan dengan output tinggi. Jika digunakan untuk menganalisis data sederhana, metode titik tertinggi dan terendah lebih mudah penggunaannya, karena analisisnya dapat dilihat dengan cara yang lebih mudah. Metode ini berguna dalam memberikan gambaran penafsiran perubahan biaya, tetapi pada dasarnya perhitungan metode titik tinggi terendah tidak sebaik metode lain, karena dalam analisisnya hanya digunakan 2 data yang tertinggi dan terendah saja. Konsekuensinya, semakin banyak data yang harus dianalisis, maka perhitungan semakin tidak terjamin kebenarannya. Yang kedua adalah metode diagram pencar atau stutter graph. Metode diagram pencar merupakan metode pemisah biaya campuran ke dalam elemen biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan grafik. Metode diagram pencar sangat sederhana, hanya menarik garis lurus dari data yang tersedia untuk menentukan biaya tetap. Setelah biaya tetap diketahui, dapat dihitung biaya variabel, yaitu selisih biaya total dengan biaya tetap. Hanya saja, pada metode diagram pencar, hasilnya kurang akurat dalam perhitungannya, karena dengan hanya menarik garis lurus saja, bisa menentukan besarnya biaya tetap. Hal ini seringkali adanya subjektivitas dalam penarikan garis, sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam menentukan besarnya biaya variabel dan biaya tetap. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Fidarotul Faridah akan melanjutkan materi tentang metode least square. Metode ini yaitu menggunakan semua titik data pada stutter graph dan menghasilkan suatu garis terbaik untuk semua titik. Jadi garis terbaik ini merupakan garis yang terdekat ke semua titik yang diukur melalui penjumlahan kuadrat defisiasi titik-titik tersebut dari garis. Sehingga metode kuadrat terkecil ini akan menghasilkan garis terbaik dari titik data, sehingga lebih direkomendasikan daripada metode tinggi rendah dan stutter graph. Metode least square ini dinilai lebih objektif dan akurat karena dari segi perhitungannya itu lebih teliti, karena semua data itu dimasukkan dalam perhitungan, sehingga dalam perhitungan lebih relatif kecil. Di sini ada contoh, yaitu untuk memilah biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Rumus untuk mencarinya yaitu B sama dengan jumlah XY dibagi dengan jumlah X kuadrat.
di mana Y-nya yaitu A ditambah BX, kemudian A-nya didapat dari Y rata-rata dikurangi B kali X rata-rata. Berikut tabel contohnya, yaitu untuk mencari X rata-rata yaitu dari 45.500 dari JKL per 7 bulan, karena di contoh tersebut ada 7 bulan, yaitu dimulai dari bulan Januari hingga bulan Juli, sehingga totalnya 45.500 dibagi dengan 7 bulan maka mendapatkan hasil 6.500 per bulannya. Kemudian untuk mencari Y rata-rata yaitu dengan jumlah total dari beban pemeliharaan yaitu 5.950.000 dibagi 7 bulan, maka akan mendapatkan hasilnya yaitu sebesar 850.000 per bulannya. Setelah mencari X rata-rata dan Y rata-rata, maka yaitu mencari B-nya sama dengan 677.500 dibagi dengan 7 juta, maka akan mendapatkan hasil 96,79. Di sini di tabelnya sudah diketahui mencari X kuadratnya dan XY-nya. Untuk mencari A-nya tadi yaitu rumusnya Y rata-rata dikurangi B dikali X rata-rata, maka di sini didapat yaitu 220.865 dengan Y yaitu 220.865 ditambah 96,75. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan materi, semata-mata hanyalah kurangnya pengetahuan dan wawasan dari kelompok kami. Sehingga di sini saya mewakili kelompok 1 meminta maaf atas kekurangan dalam pemaparan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.